Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita. Pada siang kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Amanita phalloides. Selanjutnya adalah perkenalan anggota kelompok dengan saya terlebih dahulu, yaitu Naila Salsabila dengan NIM 211501109. Perkenalkan, nama saya Reni Fauziah dengan NIM 211501076. Perkenalkan, nama saya Albert Grace Christian Jenratu dengan NIM 211501082. Perkenalkan, nama saya Yohana Angela Panjaitan dengan NIM 211501113. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian yang akan disampaikan oleh Yohana Angela Panjaitan. Kepada Yohana dipersilakan. Nah, untuk bagian pertama, yaitu pengertian, saya akan menjelaskan pengertian dari jamur patogen Amanita phalloides. Namun sebelum ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian jamur secara garis besar atau secara umum. Nah, jamur atau fungi itu adalah kelompok besar jasad hidup yang termasuk ke dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Struktur tubuhnya itu juga bervariasi, mulai dari yang uniseluler sampai kepada multiseluler, dengan dinding sel dari selulosa atau kitin. Jamur juga memiliki inti atau eukariot dan berspora. Namun, jamur itu tidak memiliki pigmen hijau daun atau klorofil, sehingga mereka tidak melakukan fotosintesis. Nah, jadi mereka mendapatkan intisari makanan itu dari bahan organik yang telah membusuk. Cara perkembangbiakan jamur itu juga ada bermacam-macam. Ada yang aseksual dan juga seksual. Nah, seperti yang kita tahu, banyak masyarakat sekarang itu menggunakan jamur sebagai obat-obatan atau bahan makanan, seperti pembuatan tempe, wine, tape, keju, dan lain sebagainya. Karena selain rasanya enak juga jamur memiliki banyak manfaat. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui, tidak semua jamur itu sehat, tidak semua jamur bisa kita konsumsi. Ada juga jamur beracun yang seharusnya kita hindari, karena dapat berakibat penyakit bagi tubuh kita atau bahkan kematian. Salah satu jamur beracun yang akan kami bahas yaitu jamur Amanita phalloides. Nah, jamur Amanita phalloides itu sendiri, atau yang biasa dikenal dengan payung maut atau death cap, itu merupakan spesies jamur beracun paling berbahaya, karena dapat menyebabkan kematian apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan penelitian sendiri itu mengatakan 50 gram Amanita phalloides itu cukup untuk menyebabkan kematian bagi manusia dewasa. Nah, jamur ini itu mengandung senyawa-senyawa kimia seperti amanitin ataupun phalloidin yang dapat menimbulkan efek toksik bagi kesehatan. Next. Selanjutnya yaitu struktur, seperti pada gambar. Yang pertama yaitu ada pileus atau tudung yang merupakan bagian yang ditopang oleh stipe. Lalu yang kedua ada lamella atau gills yang merupakan bagian bawah tudung yang berbentuk helaian berbilah-bilah. Lalu yang ketiga yaitu ada stipe atau tangkai tudung buah yang merupakan massa miselium yang tumbuh tegak dan sangat kompak. Lalu yang terakhir yaitu ada cincin atau anulus yang terletak di tangkai tudung. Seperti namanya, bagian ini tampak melingkar dan berbentuk seperti cincin. Nah, menurut Ainsworth, jamur Amanita phalloides ini memiliki ciri sebagai tumbuhan talus dengan struktur tubuh uniseluler atau berfilamen. Jamur ini bersifat amotil dan dinding selnya mengandung kitin atau selulosa serta memiliki inti sel. Nah, pada umumnya jamur ini tuh berkembang biak secara aseksual dan menghasilkan spora dengan spora karpa makroskopik ataupun mikroskopik. Untuk habitatnya, jamur ini tuh hidup di hutan, tegalan, pekarangan, serta dapat ditemukan pula di antara jatuhan daun ataupun pada tanah humus. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah klasifikasi dari jamur Amanita phalloides yang akan disampaikan oleh Rahmi Fauziah. Kepada Rahmi dipersilahkan. Jadi saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Amanita phalloides. Jadi taksonomi dari fungi Amanita phalloides itu dapat dikategorikan. Dia berasal dari kingdom fungi, divisi Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, ordo dari Agaricales, famili dari Amanitaceae,
genus dari Amanita, dan spesies dari Amanita phalloides. Nah, jadi kenapa Amanita phalloides ini dikategorikan ke dalam pindong fungi? Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Yohana tadi, Amanita phalloides ini memenuhi syarat-syarat sehingga bisa dikatakan sebagai fungi. Yang pertama itu adalah bentuknya. Yang kedua itu dia multiseluler atau bersikap makroskopis. Yang ketiga, dia organisme eukariotik atau memiliki membran nukleus dan lain-lainnya. Yang keempat, tubuhnya dilindungi oleh kitin. Yang kelima, dia tidak memiliki klorofil. Dan keenam, dia memiliki hifa atau sel panjang seperti benang. Kenapa Amanita phalloides dikatakan divisi Basidiomycota? Karena secara bentuknya Amanita phalloides itu memiliki cap atau tudung yang berbentuk seperti payung ini. Dan juga Amanita phalloides itu termasuk divisi Basidiomycota karena pembentukan sporanya terjadi di atas sel yang disebut basidium. Jadi pada gambar yang sebelah kanan ini itu adalah contoh jamur dari Amanita phalloides yang bentuknya menyerupai dengan divisi Basidiomycota pada umumnya. Dan juga secara umum jika jamur memiliki gills atau serabut-serabut ini yang di bawah tudung dari jamur dan juga volva atau ada yang pelindung di akarnya dan juga anulus atau ring yang melilingi stipe-nya atau batang, maka bisa dikatakan jamur tersebut merupakan genus dari Amanita. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah modifikasi dari jamur Amanita phalloides yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Naila Salsabila. Nah, karena efek toksik si Amanita phalloides ini yang sangat berbahaya, maka sejak abad ke-19 itu, para ahli telah melakukan penelitian terhadap kandungan senyawa kimia yang terdapat pada jamur Amanita phalloides. Di antara kandungan senyawa kimianya itu ada phalloidin dan amanitin yang ditetapkan sebagai racun utamanya. Nah, jadi phalloidin di sini itu biasa dikenal dengan phalotoksin. Nah, racun dari Amanita phalloides ini menekan sistem antioksidan secara tajam, meningkatkan kandungan produk peroksidasi lipid dan protein yang terdapat di hati dan ginjal. Sehingga seringkali untuk orang-orang yang terpapar racun Amanita phalloides ini mengalami kegagalan hati dan ginjal. Nah, didefinisikan bahwa perkembangan proses patologis di hati dan penipisan kapasitas kompensasi akibat keracunan oleh racun Amanita phalloides ini menyebabkan peningkatan indeks modifikasi oksidatif protein. Nah, selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur Amanita phalloides pada manusia dan cara pengobatan juga terapinya yang akan disampaikan oleh Albert Grace Christian Zendrato. Kepada Albert dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang disebabkan oleh jamur Amanita phalloides terhadap manusia. Amatoksin terutama amanitin adalah penyebab utama efek toksik pada manusia. Diakui bahwa amanitin menghambat NRA polimerase 2, menyebabkan defisit protein dan akhirnya kematian sel. Intoksikasi Amanita phalloides terdiri dari 4 fase yang berbeda. Yang pertama itu fase latensi. Kerangka waktu yang bertepatan dengan inkubasi toksin, periode di mana molekul beracun tetap laten dalam tubuh. Yang kedua itu fase gastrointestinal. Setelah 12-40 jam, gangguan pencernaan pertama dimulai, terutama ditandai dengan muntah yang tidak terkendali, keringat berlebih, diare, dan sakit perut yang parah. Pada tahap ini, komplikasi serius dan mungkin serius seperti dehidrasi yang terkait dengan hipovolemia, gagal ginjal akut, dan kadang-kadang kematian. Next. Fase yang ketiga itu fase yang menunjukkan peningkatan transaminase dan bilirubin yang berlebihan, dengan kemungkinan pendarahan internal. Dan fase yang terakhir yaitu fase yang biasa disebut dengan fase yang mendahului kematian atau gagal hati berat. Fase ini terjadi 4-5 hari setelah asupan Amanita phalloides dan ditangani dengan nilai aktivitas protrombin yang sangat rendah dan nekrosis hati, koma hepatik. Umumnya terkait dengan gagal napas, koagulopati, dan juga kejang. Next. Terapi dan pengobatan.
Terapi yang saat ini dapat dilakukan bagi penderita keracunan jamur Amanita phalloides meliputi: pertama, stabilisasi pasien dengan koreksi hipoglikemia dan keseimbangan elektrolit, substitusi faktor koagulasi dan sel darah merah, dan pengobatan komplikasi septik. Yang kedua itu dekontaminasi yang terdiri dari bilas lambung, pemberian arang aktif dan pencahar, serta diuresis paksa. Yang ketiga itu terapi dengan penisilin dan silibinin dosis tinggi. Terapi suportif kompleks dengan lavage lambung, irigasi usus, koreksi kelainan volume dan elektrolit, dan pemberian penisilin G, silibinin, tiokaid, dan kortikosteroid direkomendasikan dalam setiap kasus keracunan oleh jamur Amanita. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Albert Grace Christian yang telah menyampaikan materinya, dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah menyampaikan materinya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan atau sumber-sumber yang kami gunakan sebagai bahan diskusi kami. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.